Halo semua, perkenalkan nama saya Randy Opoma Warazaki. NIM saya 4202127070. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4, Arsitektur Bangunan Gedung, Politeknik Negeri Pontianak. Sebelumnya, tidak lupa saya berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah dari Studio Perancangan dari jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Baiklah, kita mulai dengan studi literatur. Yang pertama adalah studi literatur. Nah, di sini akan menjelaskan tentang Biro Konsultan Arsitek. Apa itu konsultan arsitek? Konsultan arsitek atau yang umum disebut konsultan perencanaan merupakan orang atau perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan gambar rencana bangunan secara lengkap, melibatkan bidang ilmu arsitektur, sipil, interior, dan lainnya. Konsultan arsitek atau perencana ini biasanya terdiri dari seseorang atau sekumpulan arsitek yang menawarkan ide desain bangunan secara lengkap kepada klien dengan bayaran tertentu sesuai kesepakatannya. Nah, konsultan arsitek ini bertugas memberi konsultasi perencanaan bangunan agar lebih nyaman dan estetik sesuai kebutuhan dan keinginan klien. Lalu membuat gambar desainnya secara lengkap dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada studi banding dari kantor Biro Konsultan Arsitek. Nah, di sini saya mengambil 5 contoh kasus dari Biro Konsultan Arsitek di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang pertama itu ada perusahaan ICOM yang terletak di Texas, Dallas, USA atau Amerika Serikat. Dengan arsiteknya dan CEO bernama W. Troy Rudd yang berdiri tahun 1990. Terus yang kedua ini ada perusahaan FTE Office Building yang terletak di Quang Xuan Liang, Thailand, dengan arsiteknya yang bernama Nitisak Chok Dam Rongtam. Perusahaan ini berdiri tahun 2020. Nah, yang ketiga ini ada perusahaan dari Indonesia, yaitu PT Sony Sustanto, PT SSA, dengan arsiteknya yang merupakan CEO atau pembuat perusahaan itu sendiri, yaitu Sony Sutanto itu sendiri. Nah, perusahaan ini terletak di Special Region of Jakarta pada tahun 2016. Terus ada yang keempat, ini ada perusahaan PT Urbane Indonesia yang terletak di Jalan Cigadung, Jawa Barat. Perusahaan ini didirikan oleh Ridwan Kamil, yaitu Gubernur Jawa Barat sekarang ya. Pak Ridwan Kamil membangun perusahaan ini dengan mitranya, yaitu Ahmad D. Tardiana, Reza Nur Jahja, dan Irfan P. Darwis pada tahun 2004 yang lalu. Terus yang kelima ini ada perusahaan Ramang Cipta Group yang terletak di Jalan Ampera, Komplek Darussalam Permai, Pontianak, dengan arsitek sekaligus ownernya yang bernama Stefanus Rintuk Ramang sendiri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 lalu. Nah, kita lihat di sini. Bangunan-bangunan ini atau kantor dari Biro Konsultan ini banyak keunggulannya masing-masing. Ya, kita lihat untuk di PT ICOM dan FT Building, mungkin karena itu udah internasional, makanya udah terkenal dan desainnya bagus-bagus semua rancangannya. Dan tidak lupa juga untuk seperti PT SSA, PT Urbane Indonesia, dan Ramang Cipta Group ini tidak kalah
tidak kalah bagus juga. Banyak rancangan-rancangan mereka yang bagus dan memuaskan ya. Nah, selanjutnya ini ada lokasi site. Site yang saya ambil di sini lokasinya berada di Jalan Perdana Pontianak. Lokasi ini tidak jauh dari pusat kota, serta memudahkan untuk akses para orang-orang untuk berkunjung. Luas dari tapak ini 2025 meter persegi atau 45 dikali 45 dengan keliling 180. Jika membuat bangunan di sini maka harus diperhitungkan GSB, RMJ, KDB dan KLB-nya. Seperti GSB atau garis pandan bangunan yang harus berjarak 15 meter dari ruas jalan. RMJ atau ruang milik jalan yaitu 17 meter. Dan KDB, koefisien dasar bangunan, yaitu 1215 meter persegi. KLB-nya, koefisien lantai bangunannya harus 18.225 meter persegi. Selanjutnya ada kesimpulan tapak. Ya, kita bisa lihat sendiri ya kesimpulan tapak di sini. Saya menempatkan jalur entrance-nya dan extrance-nya sesuai dengan jalur pemerintah, yaitu sebelah kiri untuk masuk biar tidak nyebrang-nyebrang ya maksudnya, dengan menempatkan jalur entrance masuk ke side-nya sebelah kanan tapak, depan tapak, dan extern untuk keluar side-nya menggunakan jalur kiri tapak atau externnya untuk keluar dari side tersebut. Dan saya menambahkan di sekitar lokasi site ini dengan drainase buatan seperti aliran air ini yang biru, berwarna biru itu. Saya buat seperti mengelilingi tapak, bermaksud untuk jika hujan tidak membanjiri tapak dan aliran airnya langsung jatuh ke aliran tapak. Dan kebisingan, saya menempatkan bangunan ini berada di agak belakang tapak, soalnya di depan tapak itu sumber kebisingannya sangat kuat, sangat tinggi, sedangkan yang di belakang kiri sama kanan tapak itu tingkat kebisingannya sangat sedang. Vegetasi, nah di sini vegetasinya cukup untuk membuat site nyaman dilihat dengan adanya pepohonan, 3 pepohonan, yaitu di sebelah kanan side, sebelah kiri side, dan belakang side yang terdapat di dalam set ya maksudnya. Jika kita membangun nanti ya tidak terlalu mengganggu pembangunan karena di pinggir-pinggiran tapak vegetasinya. Nah, lintas matahari ini kita lihat
Bagian timurnya ada di sebelah depan kiri tapak, dan baratnya berada di belakang kanan tapak. Ya, kita lihat, bisa dilihat sendiri ya, bagian timurnya dan bagian baratnya. Nah, selanjutnya ada organisasi ruang. Nah, di sini organisasi ruangnya kita lihat ada yang bersifat privat, ada yang bersifat publik, dan bersifat servis. Yang saya simbolkan dengan warna merah itu yang bersifat privat, seperti ruang direktur, wakil direktur, ruang rapat, ruang arsip, itu bersifat privat ya. Sedangkan yang berwarna biru ini saya simbolkan dengan servis. Saya simbolkan warna biru untuk servisnya, yaitu seperti ruang administrasi, ruang staf, ruang konsultasi, ruang workshop, ruang studio, perpustakaan, ya, pantry, kebersihan, gudang, pos jaga, dan resepsionis. Sedangkan publik, kita lihat arti publik itu adalah yang membolehkan untuk semua untuk semua orang masuk, maupun itu orang dari luar kayak klien apa itu bisa menggunakannya. Ya, kita lihat bagian yang saya lingkari hitam dengan simbolnya warna hitam ini, itu adalah ruang publik. Ya, contoh kayak toilet, musola, lobi, parkir, itu udah jelas ya digunakan publik. Dan selanjutnya ada hubungan ruang, bubble diagram. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan ruangnya. Nah, di sini keterangannya berhubungan langsung, berhubungan tidak langsung, dan tidak berhubungan. Berhubungan langsung itu saya simbolkan dengan garis lurus. Berhubungan tidak langsung itu saya simbolkan dengan garis putus-putus. Dan yang tidak ada berhubungan sama sekali ruangannya itu saya simbolkan dengan garis titik garis. Ya, kita bisa lihat sendiri ya. Lanjut, matriks. Matriks ini juga hubungan ruang. Dia bersifat kayak kerucut ya. Di sini kita bisa lihat keterangannya, hubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan hubungan tidak ada berhubungan. Yang saya lingkarin hitam full itu hubungan langsung, bisa kita lihat ya yang mana-mana. Dan saya simbolkan dengan lingkaran setengah garis, setengah hitam setengah putih, itu hubungan yang tidak langsung. Sedangkan yang tidak ada berhubungan sama sekali saya simbolkan dengan garis tegak lurus. Jelas ya. Nah, selanjutnya ada zoning mikro dan zoning makro. Zoning mikro makro ini sama kayak ini tadi ya, hubungan ruang. Di sini juga ada keterangannya. Publik itu saya simbolkan dengan warna hitam. Untuk privat saya simbolkan dengan warna merah, dan untuk servis saya simbolkan dengan warna biru. Konsep gubahan bentuk. Di sini konsep gubahan bentuk saya terinspirasi dari sebuah siput yang menggunakan konsep metafora.
Siput ini saya maksudnya saya mengambil konsep bentuk siput ini karena sesuai dengan siput ya, lambat tapi pasti, lembut tapi keras. Ya, bentuk kita bisa lihat gimana bentuk dasar siput dan kita padukan dengan bangunan yang akan kita rancang, yaitu ya kita bisa lihat sendiri ya. Di mana garis yang harus dibuang dan garis yang perlu ditambahkan. Garis yang dibuang itu saya simbolkan dengan warna merah, dan garis nambahan itu dengan warna biru. Oke, kita masuk ke denah. Di sini denahnya kita bisa lihat sendiri. Yang tadi saya bilang ruang direktur, ruang wakil direktur, ruang rapat itu berada di arah belakang site dan terdapat di belakang bangunan juga dan tengah bangunan. Maksudnya agar terhindar dari kebisingan yang ada di luar yang mungkin mengganggu untuk berbicara atau apa gitu. Ruang arsip. Saya menempatkan ruang arsip ini sebagai ruang privat karena berkas-berkas dari staf-staf atau barang penting dari semua karyawan atau direktur di situ ada di situ semua. Jadi saya menempatkannya sebagai ruang privat. Sedangkan servis di sini ya seperti perpustakaan, ruang konsultasi, resepsionis, ruang administrasi, lobby enggak ya, lobby publik, studio, workshop, ruang staff, pantry, gudang, bersifat servis. Berbeda kalau yang musola, toilet, lobby, kayak ada parkiran mungkin sebelahnya, itu bersifat itu ya. Oh ya, saya tambahkan lagi ada komunal di sini, itu bersifat publik karena semua orang itu bisa menggunakannya. Selanjutnya di sini ada beberapa tampak ya, 4 tampak, dan ini adalah potongan dari bangunan tersebut. Oh iya, nah penggunaan warna dan material yang saya terapkan di bangunan ini menggunakan dengan warna yang dominan cerah, seperti untuk plafon misalnya ya, saya menggunakan GRC 120 x 240 cm yang dicat menggunakan warna putih. Terus berikutnya saya menggunakan lantai granit berwarna putih krim dengan ukuran 60 x 60 cm. Dan untuk toiletnya saya menggunakan keramik berwarna abu-abu 40 x 40 cm. Nah, selanjutnya ada kusen pintu jendela ventilasi yang berwarna hitam yang bermaksud untuk membedakan di antara warna lain. Ya, mungkin hanya ini yang hitam ya, karena bermaksud untuk tidak putih semua lah ya, tidak cerah semua. Ya, dominannya cerah tapi tidak semua. Selanjutnya ada dinding. Nah, di sini saya menggunakan dinding bataku. Diselimuti beton, dicat menggunakan warna putih. Dinding bataku ya. Menggunakan bataku, bukan bata ringan, bukan bata merah. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada kolom-kolom dari bangunan tersebut yang dicat menggunakan warna abu-abu. Ya, dicat menggunakan abu-abu karena bisa
membedakan yang mana dinding dan mana kolom ya. Mungkin kita bisa lihat di sini dari 3D-nya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalah bicaraan saya, dan maaf jika omongan saya terpatah-patah karena ini baru belajar ya. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan.